Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pilihan daripada Bank ZF atau currency good currency untuk minggu ini, yaitu yang pertama ada Euro Swiss franc dan kedua ada Aussie USD. Dari kedua market ini adalah pilihan daripada Bank ZF. Teman-teman bisa ikut analisa dan bisa dicocokkan. Kemungkinan besar memiliki potensi yang sangat bagus untuk ditradingkan. Yang pertama akan kita bahas adalah Euro Swiss franc di time frame weekly. Secara keseluruhan, pergerakan untuk time frame weekly untuk market Euro Swiss franc memiliki potensi penurunan yang cukup signifikan. Tapi yang perlu kita bahas adalah pergerakan minggu ini, yaitu kita lihat posisinya besar kemungkinan akan terjadi penguatan kembali pada Euro Swiss franc. Di time frame weekly kalau kita perhatikan, bullish terjadi pasca terjadinya bullish engulfing membentuk pergerakan impulsif dan ini menunjukkan progres penurunan terjadi. Tapi di area saat ini kalau kita gunakan Fibonacci retracement seperti ini, dengan kita tarik dari titik A sampai dengan titik B dari level tertingginya, ada area golden level di kisaran 0.9672 sampai dengan 0.9753, memiliki potensi pembalikan ya dari penurunan menjadikan progres kenaikan. Dan tentunya kalau kita perhatikan ada konfirmasi candle terbentuk di posisi tersebut, dan tentunya area ini memiliki konfirmasi yaitu ada bullish engulfing terjadi dua kali. Yang pertama terjadi pembalikan ya, reversal di area ini, ada bullish engulfing pasca terjadinya bearish dimakan oleh candle warna hijau. Dan kemudian di 2 minggu yang lalu candle bearish tidak mampu break di bawah open bulls yang terjadi di candle sebelumnya, yaitu di posisi berkisaran 0.9688, tidak mampu di breakout impulsif dan close di atas jauh dari open bulls di posisi ini. Dan dikonfirmasi minggu kemarin terjadi pergerakan impulsif bullish terjadi. Dorongan bullish sangat kuat, menurut saya ini akan menjadikan momentum terjadinya kenaikan untuk minggu depan. Artinya minggu depan menurut saya, gambaran saya untuk Euro Swiss franc masih dalam posisi bullish dan sudah keluar daripada area 50% 0.97533. Sekarang kita akan cek lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Pasca terjadinya pergerakan konsolidasi ya dari sini, ini adalah membentuk sebuah area impulsif dan ini membentuk sebuah area konsolidasi yang dimana membentuk sebuah area box seperti ini. Dan di daripada minggu kemarin terjadi dorongan bullish ya di posisi ini, impulsif keluar daripada jalurnya dan retest dan melanjutkan kenaikannya. Ini untuk time frame daily, dan tentunya momentum yang menurut saya memiliki potensi kuat terjadi dorongan bullish pasca keluar daripada konsolidasi kedua di area ini. Ini memiliki konsolidasi kedua di area ini ya. Dan ini akan kita lihat, ini adalah pergerakan high low dari posisi minggu kemarin. Dari posisi terendahnya kalau kita cek dari sini, dari ini adalah titik terendahnya di minggu kemarin. Ini adalah range daripada pergerakan untuk minggu depan. Tentunya hal ini perlu kita cek ya nantinya di time frame yang lebih kecil, apakah ada momentum yang cukup baik di mana pergerakan Euro Swiss franc sudah keluar daripada area konsolidasinya. Karena sifatnya kemarin di sini adalah konsolidasi yang cukup lama, kemudian ada pergerakan impulsif bullish keluar daripada range area yang berkisaran antara 0.97627, oke. Close impulsif bullish di atas level tersebut, dan kemudian hari Selasa minggu lalu dan hari Rabu terjadi retest. Kemudian ada posisi long legs doji konfirmasi di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang dari dorongan momentum buyer dari posisi ini memiliki ekor panjang ke atas, dan kemudian ini juga posisi dari ekor panjang ke bawah membentuk long legs doji. Dua candle menunjukkan progres di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang.
Dan dikonfirmasi hari Jumat kemarin ya, di posisi ini terjadi impulsif kembali. Menurut saya dorongan daripada pergerakan impulsif ini akan menunjukkan bahwasanya 1 minggu ke depan dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat menunjukkan potensi terjadi kenaikan. Oke, sekarang kita akan cek ini dari progres untuk time frame daily ya, dari pergerakan Euro Swiss franc. Kita akan cek lagi di time frame 4 jam. Oke, perhatikan daripada box yang warna kuning ini adalah pergerakan untuk 1 minggu ya, yang ke belakang. Jadi 1 minggu kemarin market bergerak di range area ini, yaitu berkisaran, sebentar saya tandain langsung ya, yaitu yang pertama ini adalah level resisten tertingginya. Oke, kita tandain dulu sebentar, ini adalah resisten tertingginya. Oke, kemudian ini adalah area support terendahnya ya di hari Senin kemarin di posisi ini. Ini adalah area supportnya, kita tandain dulu area support ya di area tersebut. Oke, ada area support, ada area resisten. Perhatikan, dan posisinya kalau kita perhatikan, kalau Anda melihat dari posisi terakhir sebentar di time frame daily ya, ada posisi kotak yang warna ini ya, saya ganti aja, saya ganti warna biru ya. Di posisi ini saya melihat ada kecenderungan di mana ini adalah area breakoutnya ya, yang kotak biru ini adalah area breakout dari pergerakan sebelumnya ketika membentuk sebuah area konsolidasi. Dan ini adalah area retest yang menunjukkan potensi 50% dari impulsifnya dari pergerakan ini. Impulsif, korektif, dan kemudian ini saat ini membentuk sebuah area chart pattern, yaitu ascending triangle. Kenapa ini 50%? Kalau kita gunakan Fibonacci sekali lagi, dari titik terendahnya swing titik A sampai titik B, saya menemukan area 50% di level tersebut yang menjadikan target koreksi dari posisi pergerakan impulsif dan koreksi di 50% atau area golden level. Ini adalah area golden levelnya, perhatikan, dan direspon ya di area tersebut ada pembentukan candle terjadi, dan tentunya di situ saya melihatnya ada CB1. Oke, kita akan bongkar satu persatu ya area ini. Sebentar, saya tandain dulu, ini adalah area golden level. Dan saya melihat tadi sudah saya sampaikan ya, di mana ini adalah box kuning ini adalah pergerakan 1 minggu, ada support, ada resisten. Kemudian kalau saya tarik menggunakan trend line seperti ini, saya tandain garis trend line ini, maka Anda bisa melihat di sini membentuk sebuah pola ascending triangle. Oke, sorry, maksud saya ascending ya, betul, ascending triangle ya, dimana low-nya semakin meninggi dan yang di atas membentuk sebuah flat. Atau kalau kita tarik menggunakan posisi seperti ini adalah area resisten ya, ini adalah area resistennya ya, Anda bisa lihat ini adalah area resistennya. Oke, dimana area resisten ini saya akan tandain dulu. Oke, itu adalah area resistennya ya. Di posisi tersebut belum terjadi breakout, jadi artinya market masih membentuk pola seperti ini, up, down, sebentar, up kembali, dan ini down, dan ini menunjukkan up. Tapi besar kemungkinan selama area resisten belum di breakout, maka dia akan menguji sekali lagi, yaitu area support sampai terjadinya breakout seperti ini, retest, dan melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi. Adapun kegagalan daripada pembentukan pola ascending triangle ini ketika market bergerak break di bawah area trend line menuju golden level kembali hingga break di bawah golden level, ini menunjukkan potensi akan terjadi kegagalan daripada descending triangle dan melanjutkan penurunannya. Ini gambarannya. Jadi saya memiliki potensi, menurut saya, gambaran saya adalah untuk market Euro Swiss franc menunjukkan progres kenaikan dari pergerakan sebelumnya ada impulsif terjadi. Ini gambaran saya, dan tentunya kalau kita perhatikan posisinya saat ini, kita tunggu sampai terjadinya breakout impulsif bullish dari Euro Swiss franc seperti ini ya. Maka market ketika impulsif bullish selama 1 minggu ke depan ya,
seperti ini, ada dorongan impulsif bullish dan candle breakout di atas daripada level tersebut ya, level resisten atau 0.9795, breakout impulsif close di level tersebut. Disitulah cukup untuk kita bisa melakukan buy area ketika terjadi breakout impulsif close di atas daripada area resisten. Anda tergantung nanti trading plan-nya ya, Anda termasuk spekulan atau Anda termasuk konservatif. Kalau spekulan close breakout impulsif seperti ini Anda sudah bisa buy, tapi kalau Anda termasuk konservatif, Anda menunggu posisinya retest kembali ke posisi resisten. Di sini adalah area buy, kemudian mengharapkan posisi akan naik berlanjut. Ini ketika Anda adalah karakternya memiliki sifat yaitu menunggu ya, atau menawar daripada pergerakan untuk Euro Swiss franc koreksi kembali, baru Anda buy di wilayah area ini. Itu adalah tipikal konservatif. Oke, ini polanya ya, gambaran saya seperti itu, dan saya akan mencari titik targetnya ya. Setelah kita menggambarkan pola seperti ini, saya akan mencari titik target. Saya bisa gunakan dua menu yang di sini, yaitu yang pertama saya menggunakan Fibonacci extension. Ini adalah Fibonacci extension. Perhatikan, ini dari titik A saya akan tarik menuju titik B di level tertingginya. Dan kemudian saya tarik swing terakhir di sini, itu adalah level terendahnya. Saya geser ya seperti ini, dan saya mendapatkan garis hijau ini ternyata terdekat daripada area resisten ya. Maka saya hapus dulu area ini. Saya hapus dulu yang 61,8%, dan perhatikan ada target 2 yaitu 0.9817 sampai dengan 0.9841. Ini adalah area target selanjutnya, dan kalau saya gunakan menu yang ini untuk target ke atas, saya mendapatkan pola target berikutnya adalah di sini. Ini caranya, saya tarik impulsifnya, saya pindah, saya copy dari posisi terakhir ya ini. Oke, tepat sekali saya mendapatkan target yaitu 0.9841. Maka disinilah target untuk saya taking profit. Ini adalah targetnya. Oke, saya sudah mendapatkan targetnya. Oke, di area tersebut ya, ini saya hapus dulu. Itu teknis cara saya menjadikan area tersebut menjadikan target. Syaratnya adalah buy ketika breakout area resisten. Saya ulangi lagi ya, breakout area resisten close di atas area resisten, saya akan buy. Stop loss di bawah, targetnya yaitu area 0.98410. Oke, selama belum terjadi breakout, saya tidak akan transaksi. Saya akan tunggu pola ini selesai, mana dulu yang akan di breakout. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro Swiss franc. Kita akan berlanjut di market berikutnya. Pilihan daripada saya yaitu Aussie USD. Selanjutnya untuk market Aussie USD di time frame weekly, secara keseluruhan memang ada potensi bullish yang sangat kuat ya, di mana ada 3-in setup terjadi dorongan bullish, dan kemudian di minggu kemarin itu ada terjadi dorongan impulsif kembali. Tapi posisi ini menurut saya minggu depan ya ada posisi penolakan di area 50% dari penarikan kalau kita gunakan Fibonacci retracement seperti ini, dan tentunya area tersebut masuk kepada area golden level. Oke, kita tanya. Nah, masuk kepada area golden level, besar kemungkinan akan terjadi koreksi ya dari pembentukan impulsif yang sangat kuat selama 3 minggu 1, 2, 3, dan di posisi area ini besar kemungkinan untuk Aussie USD terjadi pelemahan tepat berada di area golden level. Tapi di sini saya akan coba cek ulang ya di time frame yang lebih kecil. Kita coba lihat di time frame daily. Secara keseluruhan untuk time frame daily ada impulsif terjadi ya di sini di area golden level. Di sini ada pergerakan impulsif yang sangat kuat, dan ini yang menjadikan acuan saya ya untuk saat ini. Jika mana area ini terjadi breakout selama 1 minggu ke depan, kita akan tandain dulu posisinya. Ini adalah area breakoutnya. Oke, kita tandain seperti ini. Berkisaran antara yang paling bawah ada posisi 0.6795 sampai dengan 0.68816. Artinya kalau kita lihat time frame daily, jika mana 1 minggu ke depan
ada terjadi penurunan hingga berhasil breakout di bawah 0.67956, breakout impulsif bearish seperti ini, maka menurut saya akan ada kecenderungan dan menuju posisi rally base rally. Di area ini adalah target penurunan selanjutnya. Ini gambaran saya untuk market Aussie USD di time frame daily. Ini adalah targetnya ya, posisinya di sini. Target selanjutnya masuk kepada area rally base rally. Kita tandain dulu areanya. Oke. Sekarang kita akan turunkan lagi di time frame 4 jam untuk melihat momentum saat ini. Ya, di time frame 4 jam, kalau kita perhatikan posisinya memang masih dibayang-bayangi oleh pergerakan impulsif yang sangat kuat. Dan hari ini untuk market Aussie USD menurut saya memiliki kecenderungan penurunan ya. Dan posisi saat ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada potensi lanjutan penurunan, dan di sini ada bearish engulfing ya, candle merah dimakan oleh candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Sebelumnya di sini ada bearish pin bar, ada impulsif bearish, dan kemudian konfirmasi candle long legs doji sampai di akhir sesi penutupan. Dan di pagi hari ini dari pukul 4 pagi ya sampai dengan jam 8 pagi terjadi impulsif bearish memakan daripada candle warna merah. Artinya ada dorongan terjadi di area ini. Oke, sekarang kita akan cek kembali ya di time frame sebentar. Sebelumnya saya akan tandain dulu area selama pergerakan 1 minggu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, untuk melihat low yang terjadi ya di posisi ini. Kita tandain seperti ini low-nya dan ini adalah high-nya. Kita tandain ini pergerakan selama 1 minggu ke belakang ya. Kita tandain dulu. Kita kasih warna kuning. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke, tunggu sebentar, kita ini dulu. Ya, ini polanya udah kita masukkan areanya. Ini adalah high dan low-nya ya selama 1 minggu. Kita tandain dulu. Ini adalah area high-nya, high weekly ya. Ini adalah high weekly-nya, kita tandain dulu posisinya atau area resisten. Kemudian area supportnya ada di sini. Ini titik terendah selama 1 minggu kemarin. Oke, ini adalah area supportnya. Kita tandain juga posisinya. Oke, ini high dan low selama 1 minggu ke depan. 1 minggu ke belakang ya, di minggu kemarin. Oke, sekarang kita akan coba turunkan lagi di time frame 1 jam untuk Aussie USD. Oke, kita lihat dulu posisinya. Dan di sini menurut saya ada pembentukan ini ya, bearish channel ya. Ini kita tandain seperti ini polanya. Ya, kita tarik seperti ini. Ya, masih dalam posisi bearish channel. Anda bisa lihat, dan tentunya jika mana area daripada trendline bawah ini terjadi breakout, terjadi breakout keluar daripada garis trendline ini, maka akan menguji kuat area ini yang menjadikan target berikutnya. Di mana di sini di area demand, di sini ada order block terjadi di time frame 1 jam. Kita tandain dulu di sini nih polanya, areanya. Oke. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Area yang pertama yang akan diuji adalah order block time frame 1 jam, yaitu 0.68115 sampai dengan 0.67875. Area tersebut menurut saya memiliki potensi target daripada penurunan saat ini. Adapun nanti kalau terjadi koreksi ya, karena saya melihatnya ini adalah area yang menurut saya memiliki, ini ya, sebentar saya tandain dulu. Yang di sini ini adalah area resisten. Oke, ini adalah area resistennya. Ya, di sini kita tandain. Saya mencari ini ya, posisi retestnya ya, retest daripada penurunan saat ini dari pembentukan pola ini. Sebentar, saya rapikan dulu. Sambil saya rapikan dulu sebentar. Oke,
Ya, kita besarkan dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan tunggu area resisten ini terjadi retest dulu sampai posisi ini. Seperti ini ya. Baru dia akan drop turun menuju area order block, tinggal pantau di sini. Kalau area ini betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up, besar kemungkinan bisa buy. Tapi kalau area tersebut masih membentuk pola impulsif berlanjut, baru buy ya, minimal 50% target TP-nya. Oke, ini dari Aussie USD, gambaran saya seperti ini ya. Dan selanjutnya kalau ternyata area order block tersebut terjadi breakout order block, maka akan menguji kuat yaitu area support di posisi terendahnya di sini. Karena menurut saya, gambaran saya untuk market Aussie USD masih memiliki kecenderungan terjadinya koreksi ya, atau bearish. Target minimal sampai dengan order block dan pantau wilayah area ini. Oke, jadi ini dua market ya pilihan saya yang menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus untuk kita tradingkan di minggu ini. Dan tentunya ini silakan bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa dijalankan, jika mana tidak sesuai tidak usah dijalankan. Dan bisa dicocokkan dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya kepada teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Insya Allah saya akan update di hari Rabu ya, untuk melihat perkembangan dari market yang sudah kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada Euro Swiss franc, kemudian ada Aussie USD. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.